Baik, jemaat boleh katakan shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Saya percaya pagi hari ini Bapak Ibu boleh datang dengan segenap kerinduan, amin. Saya percaya kita akan menikmati hadirat Tuhan. Dan mari bernyanyi bagi nama Yesus. Nikmati hadirat Tuhan pagi siang hari ini. Saya percaya orang yang datang dengan segenap hati, Tuhan akan jamah. Bapak Ibu, masalah boleh ada, masalah mungkin gak selesai, tapi saya percaya bahkan di tengah badai sekalipun Yesus ada. Saya percaya. Kita akan mulai ibadah kita. Mari datang dalam hadirat Tuhan. Kami memutuskan, kami meninggalkan kenyamanan kami untuk kami boleh datang ke rumah Tuhan. Karena kami tahu bahwa di hadirat Tuhan ada kekuatan dan penghiburan bagi kami. Kami datang dengan segenap hati kami untuk cari wajah Tuhan pagi ini. Kami cari wajah-Mu Yesus, kami datang. Yesus, Kau yang terindah. Kami bawa kerinduan kami untuk menyenangkan-Mu. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Kita boleh berikan kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri. Mari nyatakan. Dengan syukurku, mari nyatakan bersama. Membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Mari katakan, karya-Mu yang indah bagiku, indah bagiku, kasih yang menyelamatkan
Tuhanku Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah sembahanku untuk Yesus, bagimu Yesus, selamanya, selamanya ku menyembahmu. Yesus, kami mau bawa hati kami Tuhan, kami mau bawa hidup kami, biar jadi persembahan di hadapan Yesus. Segenap hidup kami, segenap hati kami. Mari setiap jemaat kita mau nyatakan bersama pujian ini. Ku bawa hati, ku membawa hatiku, hanya Kau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku bawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku. Amin. Mari bawa hatimu untuk Yesus. Kau terindah, selamanya ku menyembah, selamanya, selamanya ku menyembahmu. Selamanya ku menyembahmu. Yesus, Yesus, ku membawa hatiku, ku bawa hidupku, segenap hatiku. Yesus Tuhan, segenap hidupku kepadamu.
Kami mau bawa hati kami. Kami mau bawa hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di mata-Mu Tuhan. Sebab kami tahu bahwa di hidup kami begitu beratnya, begitu pahitnya. Dan hanya Yesus satu-satunya yang termanis dan terindah Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan boleh hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap berkat, penyertaan, pemeliharaan Tuhan yang nyata bagi hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami mengambil satu keputusan untuk kami boleh datang hari ini. Kami datang ke rumah Tuhan dengan satu tujuan, kami mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kami mau menikmati hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami datang dengan iman kami Tuhan, mungkin masalah kami boleh tetap ada, tapi kami percaya kami akan melewati badai bersama-Mu Yesus. Kami jadi gak takut, kami jadi gak cemas, karena kami tahu Yesus berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami memulai ibadah kami, dan biar Yesus yang boleh hadir, dan Yesus boleh beracara dan jamah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai ibadah kami. Setiap kita yang siap memuji memuliakan nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah. Sebelum duduk Bapak Ibu, boleh bagikan berkat buat kanan kiri, ucapkan selamat hari Minggu. Belakangnya terima kasih, silakan boleh kembali duduk. Bapak Ibu masih antusias, amin. Katakan amin. Boleh berikan kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Kita akan bersuka cita hari ini. Kita akan masuk dalam hadiratnya Tuhan. Mari bersuka cita bersama-sama. Mari nyatakan pujian ini. Gerbangnya bersyukur, halamannya dengan pujian, baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya bersuka bersama dengan iman, katakan sebab Tuhan Dia baik, anugerah-Nya kekal selamanya. Sebab Tuhan Dia baik, anugerah-Nya kekal selamanya. Amin. Mari masuk gerbangnya bersama. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Mari bersama dengan imanmu, katakan Dia yang baik, bersama sebab Tuhan Dia baik, dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerah-Nya kekal selamanya. Dengan sukacita katakan sebab Tuhan Dia baik, dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Oh, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Selamanya, selama-lamanya.
selama-lamanya. Amin. Amin. Sebab di bumi dan di surga nama Tuhan yang dimuliakan. Amin. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Allah kita. Bapak Ibu saudara bangkit berdiri. Mari memuji nama Tuhan di bumi di surga. Segalanya memuji Tuhan. Boleh bersukacita bersama-sama. Katakan pujian ini. Di bumi surga dan segalanya yang ada, sujud untuk menyembah di hadapanmu Allah semesta. Langit terbuka, sorak-sorai sukacita, kami bergema bagai gemuruh. Katakan, kudus, 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 kuduslah Tuhan, sucilah Tuhan, suci, 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 sucilah Tuhan. Dengan iman nyatakan, di bumi, di surga, di bumi, di surga, dan segalanya. Amin. Amin. Ke siapa? Allah semesta, langit terbuka, sorak-sorai sukacita, gembira bergema bagai gemuruh gelombang samudra terdengar. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, suci, 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 sucilah Tuhan. Biarlah semua yang terlepas memuliakan surga dan bumi pun bersorak melangkahkanmu. Nyanyi semua. Saya yakin bisa lebih keras lagi semuanya. Suci. Sekali lagi katakan, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Amin. Bersama Tuhan kita mampu lakukan perkara besar. Amin. Denganmu Tuhan. Sama-sama nyatakan, gak pernah ku ragu. Amin. Amin. Kau pegang hidupku, menuju aku, ku yakin dan percaya.
semuanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, rasaku tercurah bagiku senantiasa berlalu. Bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Bapak Ibu, saya minta waktunya sebentar Bapak Ibu. Saya persilakan Bapak Ibu boleh duduk. Bapak Ibu, saya mohon izin untuk boleh bersaksi Bapak Ibu. Boleh? Kalau nggak boleh pun saya maksa. Bapak Ibu, saya percaya setiap orang hidup pasti punya masalah ya Bapak Ibu. Saya punya pergumulan yang begitu berat. Ya nggak berat sih, maksudnya pergumulan yang begitu saya gumulkan. Kalau biasanya kalau kita habis doa, habis ibadah kita ada ku mau selalu bersyukur, berdoa. Saya selalu doa ini dari tahun 2020 Bapak Ibu. Saya nikah dari tahun 2019 Bapak Ibu. Saya menikah 2019. Sebelumnya sebenarnya saya punya kesaksian yang cukup panjang, cuman saya nggak bisa kesaksian sekarang karena panjang banget nih Bapak Ibu, bisa ntar sore. Jadi saya ambil aja, nanti lain kesempatan saya janji saya akan kesaksian. Dari tahun 2020 kami berdua sama istri saya kami ada bergumul tentang beberapa hal. Salah satunya keuangan kami, karena waktu itu kan PSBB ya. Tapi saya mau saksikan yang satu hal ini aja. Ada 4 list doa saya dan hampir semuanya terjawab dan digenapi di tahun ini. Tapi ada satu hal yang saya mau saksikan Bapak Ibu. 2019 saya menikah Bapak Ibu. Setelah saya menikah itu ada beberapa teman-teman yang menyusul menikah. Ada Ceper yang main bass, ada Adi yang main bass juga, sama David Kaban, sama ini orang yang di depan ini, Andi Kaban. Ada, ya dia 2020. Beberapa teman-teman yang menyusul saya menikah, ternyata puji Tuhan dikaruniakan anak duluan sama Tuhan, dikasih sama Tuhan. Beberapa orang di sini mungkin nggak tahu kalau saya dan istri saya begitu bergumul dan saya batin sebenarnya. Istri saya batin. Nggak mudah Bapak Ibu. Setiap kali jemaat selalu nanya ya ibu-ibu, kok belum isi? Bapak Ibu itu berat Bapak Ibu. Saya juga mau kasih masukan buat WBI, ibu-ibu nih, jangan ditanya Bapak Ibu, itu sensitif. Ya. Jangan ditanya, itu berat. Buat saya bercanda gak apa-apa. Tapi buat istri saya ngebatin. Dia pernah hampir gak mau ke gereja gara-gara ditanyain mulu, malas ditanyain. Karena waktu itu istrinya Ceper, istrinya Andi Kaban, istrinya David, istrinya Adi hamil bareng. Dan istri saya belum hamil. Itu menyakitkan buat istri saya. Setiap kali saya ibadah, pernah waktu itu ibadah KM tuh istri saya tiba-tiba mukanya bete gitu ya. Kenapa kamu bete? Dia duduk barengan sama Elisa, Entri, sama Aryani. Tiga-tiganya lagi hamil bareng dan istri saya nggak hamil, belum hamil. Itu berat sekali Bapak Ibu. 4 tahun kami sudah menikah, saya sudah ngerayain anniversary saya yang ke-4 tahun dan istri saya belum hamil. Sampai satu ketika Bapak Ibu, tiba-tiba istri saya telat. Bukan telat datang ke gereja Bapak Ibu ya. Istri saya telat. Terus saya bilang, biasa-biasa juga telat. Cuman memang istri saya nggak pernah telatnya jauh, nggak pernah. Istri saya telat, terus dicek, dites. Garis 2 Bapak Ibu, positif. Bukan COVID ya Bapak Ibu ya, hamil. Tapi kami sangat parno karena takutnya hamil di luar kandungan atau di mana gitu ya, di luar perut apa gimana saya nggak tahu. Saya baru tahu istilah itu. Istri saya bilang jangan bahagia dulu, takutnya ini salah. Saya baru tahu ada istilah itu. Bisa hamil di luar kandungan tuh gimana saya belum tahu. Takutnya cuman kantungnya. Terus saya bilang, jadi belum boleh senang dulu? Belum boleh senang. Akhirnya saya bertahan gak senang. Beberapa minggu kemudian
Kalau nggak salah harus minggu ke-6 kalau nggak salah, harus boleh cek ke dokter. Malam sebelum besoknya saya berangkat, istri saya flagnya parah. Saya bilang, wah Tuhan jangan bercanda nih. Udah garis 2 tau-tau dapet gitu kan. Kayak ya ilah Tuhan, 4 tahun Tuhan ajak bercanda begini kan sakit ya. Saya bilang Tuhan please jangan bercanda nih Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan saya percaya dengan iman saya. Kalau Tuhan mau kasih Tuhan akan kasih. Kalau Tuhan gak kasih tolong hibur istri saya. Karena 4 tahun Tuhan hiburnya istri saya. 4 tahun Tuhan hibur terus. Gak dikasih anak. Besoknya saya cek ke dokter. Jadi saya baru tahu ngecek USG itu ternyata ada 2 cara. Satu scan-nya di perut, satu lagi vaginismus. Sekarang saya udah tahu namanya, tadi udah nanya. Vaginismus itu lewat vaginanya perempuan ya, dia masukin alatnya. Waktu di scan di perut, ternyata sudah kelihatan ada anaknya Bapak Ibu. Ada, bukan anak ayam. Anak ayam bapak saya. Ada anaknya. Saya hampir gak percaya, 4 tahun saya hampir lupa istri saya bisa hamil Bapak Ibu. 4 tahun saking saya bilang, ini udah. Tiap ngeliat orang hamil, setiap saya ngeliat hamil, saya selalu ngeliat terus istri saya kayak, nanti ada waktunya Tuhan. Ibu-ibu suka nanya nih, kapan hamil? Tapi ada juga beberapa ibu-ibu yang selalu menguatkan saya. Salah satunya ibu yang di belakang. Saya ingat ibu pernah nanya, lalu ibu bilang, jangan khawatir nanti waktunya Tuhan. Tuhan akan kasih. Itu menguatkan. Singkat cerita intinya saya mau bilang satu hal. Bapak ibu ingat gak kesaksian, khotbahnya waktu ibadah Hud yang Pak Gembala kesaksian? Ingat khotbahnya? Bapak ibu gak akan pernah tahu apa yang Tuhan lagi kerjakan sama orang itu atau hamba Tuhan. Kadang-kadang kita gak bisa judge Bapak ibu. Tuhan lagi proses saya dan istri saya aja. Bukan berarti saya mandul atau saya lagi bikin dosa Bapak ibu. Tapi memang Tuhan lagi buat proses di hidup saya. Saya habis urus pemakaman mama. Berapa hari kemudian istri saya telat. Cuman waktu itu gak tahu. Kan maksudnya cuma telat-telat begitu lah ya. Ternyata beberapa hari setelah mama dipanggil Tuhan, istri saya hamil Bapak ibu. Hal lagi yang saya mau sampaikan adalah gini, Bapak Ibu tiap minggu ke gereja, setiap tahun kita ngerayain Natal, saya tahu Bapak Ibu, Tuhan kita tuh penuh kuasa. Khotbah Bapak yang tadi pagi, gak mungkin berdoa dan Tuhan tidak dengar, itu tidak mungkin Bapak Ibu. Doa orang benar besar kuasanya, sekalipun kita orang poris Bapak Ibu, tetap kita orang benar. Bapak Ibu saya mau bilang, ibadahlah dengan ibadah kesungguhan hati Bapak Ibu. Karena Tuhan bisa jawab itu. Amin. Dan Bapak Ibu saya menyarankan kalau akhir ibadah kita naikkan ucapan syukur, percaya dah, duduk sebentar lalu berdoa. Kalau ada yang mau didoakan pribadi, doanya di situ. Saya nggak bilang bahwa doa kita di rumah ataupun di toilet tidak ampuh, tapi saya merasa saya lagi di rumah Tuhan, saya ngomong sama Tuhan, saya selalu berdoa, Tuhan berkati pekerjaan saya selama seminggu, Tuhan berkati mami, papi dan mama, Tuhan tolong sudah 4 tahun Tuhan, masa gak hamil-hamil saya bilang, Tuhan kasih, biar ini untuk jadi kemuliaan nama Tuhan, amin. Bapak Ibu, ada satu lagu, sebenarnya ini gak sesuai tema Bapak Ibu, harusnya temanya waktu Tuhan, tapi ada satu lagu yang saya begitu diberkati. Setiap kali saya berat, setiap kali bulan istri saya bilang, ya bulan ini dapat lagi. Saya selalu nyanyi lagu ini. Sampai saya nangis-nangis. Gak ada yang tahu, teman saya bilang, lagu ini waktu itu sangat memberkati saya. Saya berharap waktu saya nyanyikan ini bisa memberkati Bapak Ibu. Saya cuma bilang, gak ada yang mustahil buat Tuhan. Kita mau nyatakan satu buah pujian. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat
mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Senang untuk Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Terbatas kuasa-Mu kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kami percaya kekuatan Tuhan tidak ada batasnya, dan kami percaya mujizat Tuhan tidak akan pernah terbatas, dan mujizat Tuhan itu tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih kalau sampai hari ini Tuhan masih percayakan kami untuk kami bisa menikmati hari yang baru. Itu semua karena Tuhan, dan kami boleh melihat karya Tuhan yang semakin lama semakin ajaib dalam hidup kami. Itu semua karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih, kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kami mau duduk diam Tuhan, kami mau dengar Tuhan bicara buat kami. Urapi, berikan pengertian buat kami sehingga kami mengerti isi hati-Mu, supaya kami tahu bahwa kebenaran firman Tuhan itu yang menguatkan kami, meneguhkan kami. Berkati kami semua yang akan dengar firman Tuhan, juga urapi hamba-Mu yang bukan apa-apa ini di hadapan-Mu Tuhan. Biar hamba jadi saluran berkat untuk menaburkan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami siap untuk dengar firman Tuhan. Mari kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Semua tepuk tangan yang paling. Cek, cek. Ya, sekali lagi shalom. Ya, puji Tuhan, saya bersuka cita ada di tengah-tengah saudara. Ya, tapi mungkin ada yang bertanya-tanya ini datang dari mana begitu kan ya. Nah, saya perkenalkan dulu diri saya, nama saya Yakobus Lewerisa. Kalau saudara dengar Lewerisa itu pasti dari bagian timur ya. Ya, papa mama saya orang Ambon. Kenapa saya bilang papa mama saya? Karena saya dilahirkan di Surabaya. Terima kasih. Dan saya tidak pernah pulang ke Ambon. Jadi nanti kalau pulang ketemu atau ketemu di mana, jangan tanya Pak Ambonnya di mana, saya nggak tahu. Ya, saya lama di Surabaya. Saya tinggal sekarang ini di perumahan Taman Adiasa. Ada yang tahu Taman Adiasa, Bapak Ibu Saudara? Dekat kok dari sini. Saya perkirakan tadi 1,5 jam, ternyata ya 1,5 jam sih. Ya. Nggak ada yang tahu Taman Adiasa? Oh tahu. Iya, kalau nggak ada yang tahu wajar lah, belum ada di peta sih ya. Enggak, udah ada kok. Iya, Tuhan percayakan saya ada 3 orang anak. Anak saya yang pertama wanita, sudah menikah dengan marga Panjaitan. Dan saya punya cucu 1. Cucu saya sudah umur 10 tahun. Ya, cucu saya perempuan. Anak saya yang kedua perempuan juga, saudara. Sudah menikah dengan orang Cina Kalimantan yang sekarang dia wakil gembala di tempat di mana kami ada pelayanan. Dan anak saya yang ketiga itu laki-laki, umur 26 tahun, masih bujangan ya. Dan puji Tuhan, 3-tiganya anak saya itu semua sudah lulus sarjana, saudara. Itu saya patut mengucap syukur yang luar biasa di tengah-tengah keterbatasan ya, seperti lagu tadi, ketidakmampuan, justru Tuhan buat mujizat. Ya. Istri saya sekarang sudah bersama-sama Bapa di sorga 5,5 tahun yang lalu ya. Jadi saya nggak perlu perkenalkan karena beliau udah senang di sana ya. Makanya nggak mau balik-balik. Ya. Itu aja mungkin perkenalan singkat ya. Karena kalau nggak kenal kan nanti nggak sayang ya. Nanti bertanya-tanya itu siapa? Siapa ya? Bukan cuma bajunya yang hitam-hitam tapi badannya juga hitam gitu ya, wajahnya gitu. Gak apa-apa ya, kasih karunia Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab yang bernama Yefta ya. Yefta ini dikatakan seorang pahlawan yang gagah perkasa, tapi dia memiliki masalah. Sama dengan saudara dan saya. Kita adalah, Rasul Paulus bilang dalam Roma 8 ayat 37, kita semua adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Betul ya? Tapi waktu kita berkata bahwa kita umat pemenang, bukan berarti kita gak ada masalah. Bangsa Indonesia sekarang merayakan kemerdekaannya ke-78. Tapi bukan berarti 78 tahun merdeka tidak ada lagi masalah. Masalah tetap ada, saudara. Saudara dan saya pun sampai hari ini ada masalah, betul ya? Tapi status saudara dan saya tidak bisa berubah. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang, umat pemenang. Ada masalah, tetap kita umat pemenang. Ujung-ujungnya pasti menang. Di tengah-tengah pergumulan pasti ada solusi. Ketika saudara dan saya ada dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Kita lihat Yefta ya. Sama-sama kita buka Hakim-Hakim pasalnya yang ke-11. Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan baca bergantian, saya akan baca ayat pertama dan berikutnya ayat yang ganjil. Bapak Ibu Saudara ayat 2, berikut ayat yang genap. Demikian firman Tuhan, judulnya adalah Yefta dan Gilead. Adapun Yefta orang Gilead itu
adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Ayat 2. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Ayat 4. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Top. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Ayat 8. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Ayat 11 sama-sama kita baca 2-3. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu di hadapan Tuhan di Mizpah. Katakan amin untuk firman Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yefta, Alkitab katakan Tuhan mengatakan kepada Yefta bahwa dia adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi dia punya masalah, dia punya pergumulan. Dia disebut anak perempuan yang gak benar. Betul ya? Alkitab katakan begitu, anak perempuan sundal. Ini sangat mengecewakan hati Yefta, saudara. Dia seorang pahlawan yang gagah perkasa, padahal kan dia disebutkan perang juga belum, saudara. Tapi Alkitab sudah tentukan bahwa dia pahlawan yang gagah perkasa. Nah, saudara dan saya, Rasul Paulus tentukan kita semua adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Roma 8 ayat 37. Ya. Saudara tahu saudara dan saya pemenang dari mana? Saudara dan saya sudah distempel sama Tuhan. Kita umat pemenang. Artinya di dalam setiap permasalahan, di setiap pergumulan, apapun yang saudara alami, saudara ujung-ujungnya kita tetap menang. Amin ya. Jadi jangan ada kita undur dari Tuhan. Jangan ada kita mulai tarik diri dari pelayanan. Jangan ada kita mulai jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan lagi kita lupa untuk berdoa. Kenapa? Karena saudara dan saya umat pemenang. Tapi sekali lagi, urusan menang atau kalah itu urusan kita. Semua tergantung respon kita. Respon kita menghadapi masalah, respon kita menghadapi tekanan, itulah yang menentukan saudara dan saya menang atau tidak. Tapi stempelnya yang dari Tuhan, ketetapan dari Tuhan, saudara dan saya umat pemenang. Nangkep sampai sini ya. Saya percaya saudara, Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita jangan ragukan kuasa Tuhan. Doa ya. Ketika saudara berdoa, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Saudara ingat tokoh Alkitab yang namanya Yusuf? Ingat ya, ceritanya tahu ya. Yusuf dia dapat mimpi. Mimpi dia jadi orang nomor 2 di Mesir, orang hebat. Dia memimpin sampai semua keluarganya, papa mamanya pun menyembah dia. Begitu kan ya. Tapi dalam perjalanannya, apakah dia mengalami yang enak-enak? Enggak. Dia mengalami dijual
ya, dimasukkan ke sumur kosong, diangkat, dijual ke rombongan orang-orang Median, Potifar, ya, dibawa ke Mesir. Setelah itu nggak cukup sampai situ, difitnah sama tante Potifar, masuk penjara, ya kan? Habis itu dilupakan sama juru minuman. Setelah itu baru dia diangkat untuk menjadi orang nomor 2 di Mesir. Perjalanannya ternyata menyakitkan, tapi dia kan dapat visi. Sama dengan saudara dan saya, kita umat pemenang, tapi dalam kenyataannya setiap hari kita bergumul dengan masalah. Tapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara, saudara punya stempel umat pemenang. Jadi jangan mau kalah dengan persoalan. Kenapa? Karena kita sudah menang. Siapa yang kasih kita kemenangan? Yesus. Baca baik-baik Galatia 5 ayat 1. Yang kasih kemerdekaan buat kita, Yesus. Indonesia lagi merayakan kemerdekaan. Artinya apa? Yang memberikan kemerdekaan itu Tuhan. Tapi bukan berarti ketika kita merdeka, terus kita udah gak ada masalah. Masalah tetap ada Bapak Ibu. Nanti kalau gak ada masalah, gampang saudara ya. Nanti kalau kita sudah tinggal di Balikpapan. Sudah tahu Balikpapan? Tahu ya? Di baliknya papan. Ya. Ukurannya 2x1. Udah gak ada masalah. Itu pun ada masalah. Kalau gak diperpanjang kuburannya dibongkar ya. Kan begitu. Semua orang yang masih hidup itu ada masalah. Tetapi percayalah saudara tetap umat pemenang. Nah kita mau belajar dari Yefta Bapak Ibu Saudara. Yefta sampai dia jadi panglima kembali ya. Padahal ayat 1 kan dia seorang pahlawan yang gagah perkasa, betul ya. Tapi dia kecewa. Kenapa dia kecewa? Dia anak perempuan sundal. Dia diusir oleh saudara-saudaranya. Dia diusir oleh keluarganya. Dia diusir oleh orang-orang yang ada di Gilead. Dia diusir oleh para tua-tua Gilead. Sehingga dia lari. Nah ini saudara, kesalahan Yefta yang pertama. Dia lari ke tanah Top. Kok bisa salah? Kan dia diusir. Betul. Maknanya dalam kehidupan kita sehari-hari ini, hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, waktu kita ada pergumulan, waktu kita ada persoalan, jangan lari dari Tuhan. Coba lihat kiri kanannya. Jangan lari dari Tuhan. Saya tahu. Jangan lari dari Tuhan. Jangan lari dari persekutuan. Jangan tinggalkan pelayanan. Jangan tinggalkan jam-jam doa saudara. Jangan tinggalkan baca Alkitab saudara. Jangan. Tetap saudara, walaupun saudara pergumulan, walaupun kayaknya tekanan berat banget, walaupun saudara mungkin dikhianati, walaupun saudara mungkin disepelekan, walaupun saudara gak dipedulikan, dengar baik-baik, saudara tetap umat pemenang. Jangan undur saudara. Kenapa? Kita sudah baca tadi. Waktu Yefta dia lari ke tanah Top, dia temukan satu komunitas yang lain. Betul ya? Komunitasnya apa? Perampok. Saya mau beritahu begini Bapak Ibu. Kalau kita diproses, ya kan Alkitab katakan begini, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ya, betul ya? Setuju ya dengan ini ya? Setuju nggak setuju itu firman Tuhan. Ya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, seringkali kita ketemu, saudara ketemu ya dengan gembala, dengan staf pengembalaan, ya berinteraksi terus, ngobrol, ketemu, lama-lama kegesek saudara. Kalau saudara dengan saya, nggak bakalan kita ada gesekan, nangkep ya? Ya saya jauh di Taman Adiasa, bagaimana? Nggak pernah kita gesek-gesekan kan? Artinya kita saling ngobrol, lama-lama terus kita kok omongannya begini ya. Kalau saudara dengan yang di sini pasti satu saat saudara kena gesekan. Saya di Adiasa bukan berarti nggak ada gesekan, banyak saudara. Banyak tudingan orang keluar bilang gitu, itu tuh gembala gitu kan ya. Saudara, hidup ini pilihan dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau ada masalah, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan pelayanan.
Karena belum tentu saudara keluar dari tempat ini misalnya ya, saudara pindah ke tempat lain, terus saudara berharap itu lebih baik. Belum tentu. Yefta menyangka dia lari dari Gilead, dia pergi ke tanah Tob, itu dia berharap dapat kehidupan yang lebih baik. Ternyata dia ketemu dengan rombongan perampok. Hati-hati, saudara. Yefta sudah baik, Yefta sudah diproses dengan baik di tanah Gilead. Waktu dia ketemu di tanah Tob, ketemu dengan perampok-perampok, apa yang terjadi saudara? Rasul Paulus katakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Waktu dia berkumpul dengan perampok, jadilah dia perampok. Jadi hati-hati saudara. Saudara jangan berpikir begini, wah gak apa-apa, aku keluar aja. Gak enak tuh disepelekan sama dia, gak enak tuh ngapain deket-deket dia, ngapain gua dihina dan sebagainya. Saudara dengar baik-baik, belum tentu saudara di luar sana akan mendapatkan tempat yang lebih baik. Haleluya. Oh di sini nggak ada lah, di sana di perumahan tempat saya tinggal, banyaknya luar biasa. Tapi kalau saya khotbah di sana, nggak ada di sini, yang ada di Polres, gitu ya. Enggak saudara ya. Oh luar biasa. Saudara benar ini. Dengar baik-baik. Terkadang kan kita dengan emosi, kalau udah kena tekanan gitu ya, diomongin sedikit, marahnya luar biasa. Akhirnya wah nggak mau doa, nggak mau ke gereja lagi. Saudara, itu yang salah siapa? Kita sendiri. Yang rugi siapa? Kita sendiri, saudara, rugi. Orang yang hina kita, orang yang fitnah kita, mungkin dia senang-senang, kita yang kepikiran. Kan rugi sendiri ya, betul ya? Rugi, ngapain saudara? Loh, bukan berarti saudara yang ngomong ini gak pernah difitnah. Oh banyak saudara, banyak. Dijelekkan di seluruh perumahan. Saudara kalau masuk Taman Adiasa, saudara tanya, rumahnya pendeta GBI mana? Dianterin sama tukang ojek. Beneran? Kenapa? Karena sudah kebal dijelekin. Paling tukang ojek bilang, yang mana? Yang punya utang atau yang mana gitu ya. Udah dijelekin begitu, sampai begitu saudara. Tapi gak apa-apa. Saya mau beritahu dan saya pesan buat saudara, kalau saudara dijelekin orang, itu artinya saudara lagi dipromosiin Tuhan. Bener nih, amin ya. Amin ya. Udah dicatat nih, amin nih. Nanti pulang dijelekin jangan marah ya. Berarti saudara lagi dipromosiin. Ya. Orang yang dengar cerita begitu, kayaknya orang Indonesia kan tingkat keponya lebih tinggi. Ya, pengen tahu, ya. Mana sih, mana dia tuh, pendeta yang punya utang tuh gitu kan. Ternyata masuk ke gereja, nggak mau keluar lagi, tertanam di gereja, saudara. Ya, saudara saya kasih tahu. Siapa tahu mungkin saudara dijelekin, nggak apa-apa, saudara. Nanti orang pengen tahu, datang ke gereja atau datang ke rumah saudara. Sampai sekarang ada pendeta yang datang ketemu dengan saya di gereja di situ juga. Sampai bilang gini, istri sama anak-anaknya, nggak nyangka ya, saya ketemu dengan Pak Lewi. Mereka panggil saya tuh Pak Lewi, ya terserah lah manggil apa ya gitu. Nggak sama ya dengan apa yang kita dengar dari kata orang. Jadi nanti mereka tahu sendiri, saudara. Nggak usah kita bela diri. Nah ini kesalahan Yefta, dia lari, saudara. Jadi saya pesan sama saudara, ada masalah jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan jam-jam ibadah saudara. Jangan tinggalkan jam-jam doa saudara. Karena dengan saudara meninggalkan jam ibadah, jam doa saudara, iblis punya kesempatan untuk menjauhkan diri saudara dari Tuhan. Orang yang tinggalkan pelayanan pertama mundur dari pengerja, ya kan? Lama-lama udah nyaman, ya, udah nyaman di rumah, lama-lama enggak ke gereja, saudara. Di tempat kami banyak seperti itu. Jadi pengerja lama-lama ikut online aja, online. Kalau di tempat kami ada online-nya, ya. Jadi
bisa mereka online. Lama-lama hilang, nggak online lagi. Itu proses, saudara. Hati-hati. Yefta kan mungkin dia ketemu perampok, dia cuma say hello gitu ya. Tiba-tiba lama-lama dia ikut tuh merampok. Sama dengan kita, saudara. Kalau sudah tahu keadaan itu nggak baik, itu dosa. Contoh nih, ada orang berjudi, jangan kita lihat terus, saudara. Lihat, lama-lama kita ikut. Saya udah pernah, saudara, itu kehidupan lama, masa lalu, 20 berapa tahun yang lalu. Amin ya. Tapi kalau saudara bergaul dengan orang bijak, Alkitab katakan, saudara akan banyak pengetahuan dan saudara akan menjadi bijak. Haleluya. Yang pertama ini kesalahan dari Yefta, jangan lari. Yang kedua, ketika mereka mau perang dengan Bani Amon, Alkitab mencatat tua-tua Gilead itu datang menjemput Yefta. Betul ya? Tadi kita sudah baca ya. Waktu mereka jemput Yefta, apa jawab Yefta? Yefta jawabnya begini, bukankah kamu yang ngusir aku dari keluargaku? Bukankah kamu yang ngusir aku dari tanah Gilead? Sekarang kamu menjemput aku, buat apa? Itu bahasa saya juga begitu, saudara. Dengar baik, Yefta ngomong begitu karena apa? Karena dia kepahitan. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau beritahu yang kedua, jangan simpan kepahitan. Sakit hati, ya. Apalagi suami istri, saudara, ya. Berapa banyak yang datang suami istri di tempat ini? Boleh lambaikan tangan yang suami istri datang. Wah, puji Tuhan, banyak juga ya. Seringkali ya, kita itu suami istri, kita kan diciptakan Tuhan itu berbeda, ya. Kalau suami itu otak kirinya besar, kalau si istri perempuan wanita itu otak kanannya besar, ya. Otak kanan besar itu lihatnya dekat, lihat dekat tajam banget, lihat jauh itu agak buram gitulah bahasanya ya. Tapi kalau laki-laki itu lihat jauh tajam banget, tapi lihat dekat kadang nggak kelihatan, ya. Itu ini hasil survei ya. Contoh begini, kalau saya waktu istri saya masih ada, saya nyari baju saya, misalnya saya nyari baju yang merah gitu. Di depan mata saya itu kadang-kadang nggak kelihatan di tumpukan baju, tapi kalau istri saya yang nyari gampang, ya begitu. Seringkali begitu, ya. Nah, kalau laki-laki begitu habis gajian kan begini, mah ini ya, ingat baik-baik, 1 bulan masih lama, dia lihatnya jauh, ya. Hemat-hemat ya, 1 bulan masih lama. Tapi si istri bilang gini, jawab pakai firman Tuhan, Pak, ingat kesusahan hari ini, cukuplah untuk hari ini. Hari esok ada dengan kesusahannya masing-masing gitu ya. Nah, saudara dengar baik-baik ya. Kadang-kadang waktu suami marah, suami ini kan kalau marah di siang hari lagi makan gitu di meja makan gitu, terus marah, terus dia keluar itu udah lupa. Tapi ingat baik-baik bapak-bapak, si istri kita ini ya, dia punya ingatan cukup lama. Ingat ya, 25 tahun kejadian yang lalu dia bisa ingat. Kita berapa jam yang lalu udah lupa kadang-kadang. Sementara di meja makan marah-marah, terus malam-malam mau tidur sudah mulai dekat-dekat, dibalikin ya udah nggak bakalan, ya. Dia akan balik ke sebelah sana. Kenapa? Dalam hati dia, enak aja tadi lu ngomel-ngomel gitu. Pasti gitu. Masih menyimpan kepahitan. Makanya hati-hati ya kaum ibu wanita ya. Saya pesan jangan nyimpan kepahitan ya. Nggak ada amennya ya. Saya pesan lagi ya, ibu-ibu kaum wanita jangan banyak simpan kepahitan. Karena kenapa sih wanita itu lebih banyak nyimpan kepahitan? Karena perasaannya halus. Karena otak kanannya tadi besar, wanita itu pakai perasaan. Jadi bapak-bapak jangan pernah, kalau laki-laki kan pakai pikiran, ya.
Jadi gini, bapak-bapak kalau marahin istrinya jangan bilang begini, pikir dong mah, dia nggak mikir Pak, dia pakai perasaan. Ibu juga begitu ya, kalau marahin bapak jangan, nggak ngerti sih perasaanku, nggak ngerti dia pakai pikiran, ya. Jadi kita itu saling melengkapi, ya. Banyak kayak gitu aja, kita bisa nyimpen kepahitan loh saudara. Hati-hati ya, kita mesti ngerti. Kekuatan gereja itu di keluarga saudara. Kalau keluarga mulai terus gesek-gesekan terus, kepahitan, terus nggak ke gereja saudara, nanti yang rugi siapa? Bukan gereja Pak, kita sendiri yang rugi, ya. Gereja itu punya Tuhan. Amin ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau beritahu yang kedua, jangan simpan kepahitan. Jangan ada orang yang mulai menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Karena ini akan ketika kita mulai menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, maka akan timbul kepahitan. Dan kepahitan itu bisa mencemarkan banyak orang. Orang kalau udah kepahitan saudara, bahasanya dia ketemu orang, dia ceritain lagi yang pahit-pahit saudara. Bahkan kalau udah masuk di sini pahitnya, seperti Yefta ini. Kamu kan yang usir aku, ngapain sekarang panggil aku lagi? Kan gitu. Ya, di Alkitab ditulisnya begitu, kita bacanya sih terserah kita. Tapi tafsiran kita masing-masing. Saya percaya Yefta pasti ngamuknya begitu. Dulu kamu usir aku, nggak mungkin kan pelan, dulu kan diusir, nggak mungkin gitu kan? Kamu usir aku, ngapain sekarang kamu panggil aku untuk jadi pemimpin? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayo jangan simpan kepahitan. Nah, yang terakhir kita lihat ayat 11 tadi ya. Ayat 11 bagian B yang paling bawah. Firman Tuhan berkata begini, dengan semuanya itu, kejadian-kejadian itu, ini kelebihan dari Yefta dan ini patut kita contoh saudara. Yefta mengadukan halnya kepada Tuhan di Mizpah. Artinya dia datang kepada persekutuan dengan Tuhan dan dia bawa semua pergumulannya. Nah, hai umat pemenang di tempat ini, GBI Katariso, ya, dengar baik-baik. Kita adalah umat pemenang. Kalau ada masalah, ayo kita adukan masalah kita kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Jangan tinggalkan doa saudara. Kalau di tempat ini ada kegiatan-kegiatan doa di luar jam ibadah hari Minggu, saudara datang karena itu kekuatan kita saudara. Mungkin saudara diundang untuk datang, ayo kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saya mau beritahu datang saudara. Kenapa? Karena itu kekuatan kita. Disitulah tempat kita mengadukan hal kita kepada Tuhan. Di situ tempat kita bersekutu dengan Tuhan. Di situ tempat kita mulai melihat kuasa Tuhan yang dahsyat. Itu dinyatakan saudara. Tadi pagi saya bagikan tentang ibadah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sungguh-sungguh beribadah sama Tuhan, saya sangat percaya saudara, nggak mungkin Tuhan itu tidak menjawab doa kita. Yakobus 5 ayat 16 katakan begini ya, kita baca ya. Ini dengan adanya Yefta mengadukan halnya kepada Tuhan, kaitannya dengan doa. Kita kan mengadukan hal kita kepada Tuhan melalui apa? Doa, ya. Yuk kita baca 2-3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara mesti suka berdoa. Saya mau beritahu, saya suka berdoa. Makanya banyak pelayan Tuhan atau jemaat Tuhan, kalau saya tegur tentang ibadah dan doa, kalau udah gak tahan, mereka tinggalin. Pada rugi saudara. Kami ada doa malam seminggu kami bikin 2 kali. Doa pagi kami bikin 2 kali. Doa pagi itu jam 5 pagi. Kita masih melalui Zoom.
Sebelum COVID, setiap hari kita doa pagi di gereja, setiap hari. Jam berapa? Jam 5. Jadi orang yang mau kerja itu sudah pakai pakaian kerja, saudara. Saya jam 4 pagi sudah mandi. Jam setengah 4 saya sudah bangun, itu urusan saya dengan Tuhan, pribadi saya dengan Tuhan. Saya saat teduh dulu. Saat teduh, renungkan kebenaran firman Tuhan, baru saya datang ke gereja. Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena doa itu kebutuhan kita. Tapi saudara lihat ayat ini. Karena itu ya, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Supaya doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Banyak orang berdoa tapi saling menyakitkan, saudara. Suami mulai menyakitkan istrinya, istri mulai menyakitkan suami, bapak ibu menyakitkan anak-anaknya. Membuat kepahitan di rumah, di tengah-tengah persekutuan kita, sehingga doa kita itu terhalang, saudara. Alkitab katakan doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, tapi didahului dengan saling mengaku dosamu, saling minta maaf. Jadi saya mau pesan begini, Bapak Ibu, saya percaya kita semua pasti dianjurkan untuk mesbah keluarga, amin. Amin. Amin Pak. Ya. Di rumah usahakan ada doa bersama Pak, Bapak, Ibu dan anak-anak. Siapa yang mimpin? Yang mimpin adalah imam, nabi dan raja. Siapa dia? Suami. Jangan suami bilang begini, ayo kita doa biar mama yang pimpin. Salah. Yang pimpin bukan mama, kecuali papa tidak ada, mama yang pimpin. Amin ya. Loh, mau tahu ayatnya? Yang disuruh berdoa itu laki-laki. Coba lihat 1 Timotius 2 ayat 8. Habis ini gak ada ibadah lagi, Pak. Berarti sampai jam 3 kita ini. Siapa yang setuju sampai sore? Oh, saya gak setuju kayaknya, Pak. 1 Timotius 2 ayat 8. Yuk baca sama-sama. Yang kencang, 2, 3. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana siapa? Orang laki-laki berdoa dengan menadakan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Siapa yang berdoa? Orang laki-laki. Siapa dia di rumah? Suami. Dengar baik-baik para suami, doa. Yang amin tinggal 1. Bukan suruh istri dan anak-anak yang berdoa. Bukan suruh istri sama anak-anak yang pelayanan. Bukan suruh istri sama anak-anak datang ke gereja. Bukan suruh istri dan anak-anak datang dalam persekutuan. Tapi suami menjadi contoh dan teladan, berjalan di depan, membawa anak-anak dan istri datang ke rumah Tuhan. Jadi di rumah kalau berdoa yang pimpin siapa? Suami. Istri sama anak-anak boleh berdoa? Boleh. Silakan berdoa, tapi yang mimpin suami. Suami otoritas tertinggi di keluarga. Jangan dibalik. Makanya seringkali berkat Tuhan itu terhalang karena struktur di rumah tangga dibalik. Ada suami yang dapat gajian dikasih istrinya separuh. Separuhnya kaos kaki di sini nggak ada, ini yang saya bilang di sana ya, di gua-gua sama gunung-gunung sana banyak. Salah, saya mau beritahu, waktu kita dapat gaji para bapak, setorkan ke bendahara. Siapa bendahara di rumah? Istri. Kasih semua. Nanti yang ngatur istri. Istri juga jangan pelit, lihat dompet suami kok kosong diisi. Jangan biar aja jalan-jalan dah gitu ya. Loh ini yang benar. Ini yang benar. Jangan buat istri kita pusing. Dia udah pusing ngurusin anak-anak. Udah pusing ngurusin di rumah. Ditambah lagi ngurusin yang lain-lain. Kasih aja udah biar dia yang ngatur. Nanti kan ibu-ibu ada bagiannya. Bagiannya apa?
harus jadi istri yang dipercaya oleh suaminya. Amsal 31 ayat 10 sampai dengan 31. Ingat baik-baik ibu-ibu ya. Kalau mau jadi istri yang cantik itu lihat Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Bukan wajahnya aja yang cantik, tapi hatinya. Dia dipercaya sama suaminya. Waktu suaminya lagi ngumpul sama bapak-bapak ya, orang akan memuji. Wih, ini loh istrinya luar biasa ya. Orang akan memuji di rumahnya. Itu saudara, dengar baik-baik. Haleluya. Jadi sekali lagi ya, pesan saya, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ingat bapak-bapak, jadi orang benar, karena kita orang benar, anak-anak kita perkasa di bumi. Ya. Saya lagi konselingin nih satu keluarga, anaknya 4, tapi semuanya gak beres semuanya saudara. Saya lagi panggil papa mamanya, saya lagi duduk sama mereka berdua kemarin, nanti saya panggil anak-anaknya. Siapa yang salah ini? Itu ya, supaya pemulihan ini bisa terjadi. Dengar baik-baik. Yang salah pasti siapa? Adam dan Hawa berbuat dosa, yang dicari Tuhan siapa? Kenapa enggak Hawa? Karena perempuan tidak pernah salah. Pasal 1. Pasal 2, kalau perempuan salah, ingat pasal 1. Perempuan tidak pernah mau disalahin dan perempuan tidak mau salah, ya. Jadi bapak-bapak harus bersabar, ya. Harus bersabar kepada istri karena dia susah disalahin. Ya. Tapi ingat, Mbak, ya, bapak yang harus memimpin di dalam doa. Sekali lagi ya, bapak harus menjadi pemimpin di dalam doa supaya rumah tangga kita itu mengalami terobosan demi terobosan, walaupun ada masalah, gak apa-apa saudara. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri saudara. Ambil waktu kita dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ini urusan pribadi kita, lepas pribadi dengan Tuhan. Gak usah lihat kiri kanan, ini kita dengan Tuhan. Sambil kita naikkan pujian ini. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati.
perhatikan Bapak Ibu Saudara. Kita tahu kita punya status umat pemenang. Dan Tuhan mau umat yang lebih dari pemenang seperti kita. Kita harus tahu bahwa hidup kita adalah hidup untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sekalipun ada masalah, sekalipun kita sakit, sekalipun kita dalam tekanan, sekalipun kita diproses, ingat baik-baik, kita umat pemenang. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan gereja ini kalau saudara sudah tertanam di sini. Kalau saudara sudah pelayanan di tempat ini, jangan keluar dari pelayanan saudara. Saya nggak tahu pergumulan Bapak Ibu Saudara yang datang siang hari ini di tempat ini, saya nggak tahu. Tetapi yang saya tahu, Tuhan tahu, dan Dia ada di tempat ini. Kalau saudara sakit, jangan takut. Allah kita Allah penyembuh. Saudara dalam masalah, dalam tekanan, jangan takut saudara. Dia datang kepada kita. Dia yang menumpangkan tangan buat kita. Dia menjadikan kita kuat. Tuhan Yesus memberkati anak-anak-Mu. Mereka yang dengan setia ada di tempat ini, beribadah di tempat ini. Tuhan, tolong mereka. Jika ada yang sakit, Tuhan datang sembuhkan. Jika saudara ada yang sakit, angkat tanganmu saudara. Biar ini urusan Tuhan dengan kita. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap tangan yang terangkat. Mereka sakit Tuhan. Anak-anak-Mu ini sakit. Mereka perlu pertolongan-Mu. Tuhan Yesus, sembuhkan mereka, sembuh. Terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Mungkin ada dari antara saudara yang tertekan oleh masalah, beban yang berat. Sementara yang lain tutup mata. Sampai-sampai saudara bilang, aku udah gak kuat Tuhan, aku gak kuat. Kalau saudara orang yang angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, Kau lihat setiap tangan yang terangkat. Kau tahu beban mereka Tuhan. Engkau berjanji tidak akan pernah izinkan persoalan yang terjadi itu melampaui kekuatan kami. Dan Engkau Allah yang setia. Engkau akan memberikan jalan keluar ketika kami dicobai. Tuhan Yesus, tolong. Tuhan Yesus, tolong. Tuhan Yesus, jamah. Percayalah, terimalah dengan iman. Engkau yang mengangkat tangan, Tuhan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus berkata, marilah engkau yang letih lesu dan berbeban berat, datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Dan saat ini engkau mengalami kelegaan. Tuhan Yesus jamah, Tuhan Yesus jamah. Terima kasih Tuhan, terima kasih, Kau baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami katakan siang ini kami diberkati oleh firman Tuhan. Yang diberkati oleh firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan siang ini. Baik, sebentar kita akan bawa persembahan kita. Sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Sebab kami tahu bahwa Tuhan Engkau yang pelihara kami. Kami tahu penyertaan Tuhan yang nyata bagi hidup kami. Tuhan, kalau sebentar kami mau bawa persembahan kami, yang kami percaya boleh ada dan kami terima dari berkat-berkatnya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berkati persembahan ini untuk jadi alat kemuliaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu boleh bawa persembahannya. Kita akan satu pujian. Sungguh alangkah baiknya. Kita boleh bertepuk tangan bersama-sama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup
seperti minyak di kepala Harun yang ke janggut dan jubahnya turun seperti embun di bukit Hermon, seperti bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Terima kasih untuk persembahannya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita menyaksikan warta. Salam Jemaat GBK Tarezo, kiranya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Warta Jemaat edisi minggu ini tanggal 27 Agustus 2023. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan lewat bank, silakan mentransfer ke nomor rekening BCA atas nama GBK Tarezo. Selain itu, jemaat juga dapat memberikan persembahan ke rekening digital lainnya dengan cara menggunakan scan QR barcode atas nama GBK Tarezo yang telah disediakan. Tarezo Kids diadakan setiap hari Minggu jam 9.15 pagi bertempat di gereja. Mari Bapak Ibu membawa putra-putrinya untuk hadir di ibadah ini yang diadakan secara onsite bertempat di gereja lantai 2. Terobosan doa dan puasa diadakan Rabu depan tanggal 30 Agustus jam 7:30 malam, diadakan secara tatap muka bertempat di gereja. Mari bagi pelayan Tuhan GBK Tarezo perlengkapi diri kita dalam doa komitmen pelayan dengan mengikuti ibadah DKP yang diadakan Sabtu depan tanggal 2 September 2023 jam 5.30 pagi, diadakan secara tatap muka bertempat di gereja. Bagi kaum muda dan mudi, mari bergabung di ibadah pemuda remaja yang diadakan setiap hari Sabtu jam 6 sore. Ibadah diadakan secara onsite bertempat di gereja. Sedangkan ibadah KM2 atau Komunitas Dewasa Muda Katarezo diadakan setiap hari Minggu kedua pada hari Sabtu jam 6 sore. Ibadah diadakan secara tatap muka bertempat di gereja. GBK Katarezo akan mengadakan Natal dan HUT gereja yang ke-32 tahun. Diadakan tanggal 24 sampai 25 Desember 2023 bertempat di Kebun Subogor. Acara ini disubsidi sebesar 200.000 per orang dan untuk pembayaran jemaat dapat mencicilnya. Dihimbau jemaat Katarezo segera mendaftarkan diri dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan. Berhubung untuk mengetahui jumlah dan ukuran kaos, dimohon bagi yang sudah mengisi formulir dapat menyerahkan kembali ke sekretariat gereja. Khusus bagi kaum wanita, hadirlah ibadah WBI Katarezo dengan pembicara Bapak Hendy Sulaiman yang akan diadakan Sabtu depan tanggal 2 September 2023 jam 3:30 sore. Diadakan hanya secara tatap muka bertempat di gereja. Mari jangan lewatkan kesempatan yang luar biasa ini yang akan memberkati kaum wanita Allah. Mari persiapkan diri kita untuk datang beribadah di ibadah raya minggu depan tanggal 3 September 2023 jam 7 dan jam 9.15 pagi. Diadakan secara onsite di gereja. Ibadah disertai adanya perjamuan kudus dan mengembalikan perpuluhan. Selamat buat jemaat yang berulang tahun minggu ini, yaitu Saudara Kristianto, Bapak Ketut Supardi, Saudara Stephen, Bapak San Agustinus, Bapak Henry Nenggolan, dan Saudari Valencia Inka. Panjang umurnya, sehat barangnya, dan kuat imannya dalam Tuhan. Demikianlah info gereja untuk minggu ini. Terima kasih atas seluruh klien yang melayani minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, Bapak Ibu katakan salam. Saya percaya kita semua diberkati kebenaran firman Tuhan. Amin. Baik, diingatkan kembali kepada pelayan Tuhan yang menjadi komitmen kita adalah untuk mengikuti ibadah DKP sekali sebulan saja. Jadi jangan lupa hari Sabtu ini jam 5:30 pagi. Itu saja, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Sebelum kita bangkit berdiri, kita bersatu dalam doa. Haleluya. Bapak Sorgawi, terima kasih Bapak yang baik buat persekutuan yang indah ini. Di ibadah raya yang kedua ini Tuhan telah memberkati kami. Tuhan, biarlah Tuhan disukakan, ditinggikan atas pujian penyembahan kami, sebab hanya Engkau yang layak diagungkan, dimuliakan. Terima kasih Bapak yang baik, lewat kebenaran firman-Mu Tuhan mengajarkan kami dari seorang Yefta Tuhan, bahwa hidup kami orang-orang pilihan Tuhan adalah hidup yang berkemenangan, bahkan lebih daripada pemenang, seperti seorang pahlawan yang gagah perkasa. Karena itu Tuhan, jika hidup kami ada dalam kemenangan, tidak luput dari masalah, pergumulan yang kami hadapi. Karena itu kami tetap menjaga hidup kami dalam kebenaran
dalam kehendak-Mu Tuhan. Yang Tuhan kehendaki atas kami adalah untuk menjaga hidup kami dalam pergaulan komunitas kami, dalam komunitas yang baik, untuk membangun iman kami terus di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan orang yang berkemenangan itu adalah ketika menghadapi pergumulan, masalah yang dihadapi, dia tetap terus mengandalkan Tuhan, datang kepada Tuhan, bukan lari kepada yang lain, tapi lari kepada Tuhan dalam persekutuan, dalam doa-doa, pujian, penyembahan kami. Fokus hidup kami hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kebenaran firman-Mu lingkupi Tuhan kami, biar hidup kami dimerdekakan oleh kebenaran firman-Mu. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang sakit Tuhan sembuhkan, dan yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan atas kehidupan kami. Kami terima firman-Mu Tuhan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu Bapak Pendeta Yakobus yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati terus kesehatannya, berkati buat keluarga, anak dan cucunya, biar kasih kemurahan-Mu terus tercurah atas hamba-Mu ini Tuhan. Berkati juga pengembalaannya, berkati juga pelayanannya lewat pelayan hamba-Mu Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa Tuhan buat rekan-rekan kami yang berulang tahun buat minggu ini. Buat Saudara Kristianto, Bapak Ketut Supardi, Saudara Stephen, Bapak San, Bapak Henry Nenggolan, dan Saudari Valencia. Oleh anugerah-Mu Tuhan telah tambahkan usianya 1 tahun. Kiranya panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Apa yang menjadi harapan, kerinduannya, cita-citanya, biar yang terbaik dari surga mengalir atas kehidupannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bawa Tuhan Gereja Betel Indonesia Jemaat Katarejo dalam kasih anugerah-Mu. Gereja ini adalah milik Tuhan, bisa berdiri teguh hingga saat ini semua karena pertolongan Tuhan. Karena itu Bapa, segala program kinerja yang ada Tuhan, kami terus libatkan Tuhan, biar Tuhan berkati. Di antara kegiatannya itu Tuhan, baik itu ibadah raya, ibadah komisi yang ada, baik itu ibadah DKP, doa pagi, doa malam, semua Tuhan berkati Bapa. Setiap kegiatan ibadah yang berlangsung, biarlah lewat ibadah ini Tuhan membawa kami semakin dekat kepada Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Karena itu kami tidak menjauhkan dari persekutuan-persekutuan yang ada, yang membawa kami ke dalam kekekalan. Terima kasih Bapa yang baik. Biar Tuhan, rencana gereja-Mu Tuhan akan mengadakan HUT dan Natal di Kebun Subogor. Biar Tuhan berkati segala perlengkapan kebutuhan yang diperlukan. Biar Tuhan cukupkan. Biar acara ini berjalan dengan baik, tidak kena satu apapun Tuhan yang akan memberkati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan terus kesatuan hati, mulai dari jemaat, pengurus sampai gembala jemaat. Kami bersatu hati melakukan apa yang menjadi tugas kami yang Tuhan percayakan atas kehidupan kami, atas gereja ini Tuhan. Bahkan kami dipersiapkan, kami mau dibentuk untuk menjadi umat yang kudus, kepunyaan Allah, seperti visi Tuhan yang Tuhan taruh atas gereja ini. Berkati Tuhan, hamba-Mu Bapak Gembala kami yang Tuhan percayakan untuk memimpin GBI Katarejo ini Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan, urapan Tuhan terus menyertai hamba-Mu Tuhan, untuk membawa kami Tuhan dipersiapkan menjadi umat-umat yang hidup dewasa dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bawa Tuhan bangsa negara kami Indonesia ke tangan kasih-Mu. Bangsa ini Tuhan ada dalam kasih kemurahan-Mu. Kami berdiri di tanah air ini Tuhan tidak cara kebetulan. Tuhan tempatkan kami Tuhan untuk memberkati bangsa kami ini Tuhan. Karena itu Bapa, pemerintahan kami, baik itu yang ada di pusat maupun daerah, Tuhan berkati pemimpin kami. Biarlah mereka memimpin dengan roh yang takut akan Tuhan, menegakkan kebenaran Tuhan, sehingga keadilan dan kesejahteraan itu dapat ditegakkan, direalisasikan atas bangsa kami ini Tuhan. Saat ini Tuhan, pesta demokrasi akan berlangsung tahun depan. Biar siapapun Tuhan pemimpinnya, biar itu berasal dari Engkau Tuhan. Sebab kami percaya semua pemimpin adalah berasal dari perwakilan dari sorga. Karena itu Bapak, biar Tuhan terus, biar kondisi keamanan tetap terjaga dengan baik atas bangsa kami ini Tuhan. Tetap menegakkan kebinekaan, tetap terus menjaga persatuan Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Bapak, bangsa ini penuh kemuliaan nama-Mu Tuhan.
di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Sebelum kami berpisah satu dengan lain di akhir ibadah ini, biarlah kami menerima dua berkat dari hamba-Mu. Baik saudaraku, sebelum kita pulang, mari kita arahkan hati kita, siapkan hatimu dan angkat tanganmu, terimalah berkat dari Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah segala berkat ini ke atasmu melalui persekutuannya yang manis dengan Roh Kudus mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Mari kan syukur kita bersama-sama. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia dan selalu. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan setia dan selalu. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama.